Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Berapa banyak orang yang bersahabat di dunia ini. Waktu di dunia ini mereka tertawa terbahak-bahak. Waktu di dunia ini mereka saling puji memuji. Tapi mereka tertawa puji memuji di dunia, yang mereka tertawakan itu karena mereka bermaksiat kepada Allah. Satu meja minum, satu meja sama-sama minum minuman keras, mereka bangga. Sama-sama berzina, mereka saling tertawa. Sama-sama korupsi, mereka juga sama-sama tertawa. Yauma idzin, ingat suatu ketika nanti kata Allah, ba'duhum li ba'din, sebahagian dengan sebahagian yang lain, adubun, mereka akan bertengkar di hadapan Allah. Gara-gara kau, maka aku tersesat. Gara-gara kau ajak saya, makanya saya minuman keras. Yang satu lagi berkata, saya tak pernah mengajak engkau, aku cuma menyediakan tempatnya. Kenapa kalian datang? Bertengkar mereka di hadapan Allah. Maka kemudian apa keputusan yang dibuat Allah? Yang datang mengunjung bermaksiat, lemparkan ke neraka jahanam. Yang kemudian menyediakan fasilitas tempatnya, lemparkan ke neraka jahanam. Maka kalau dibuat pertanyaan, mana yang paling Allah hinakan? Yang datang mengunjungi tempat maksiat atau yang menyediakan tempat maksiat? Jawabnya adalah yang menyediakan memfasilitasi tempat maksiat. Itulah yang paling Allah hinakan, Allah rendahkan, dan Allah hukum seberat-beratnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang tak bermusuhan? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang mulia, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim, para ulama, para tokoh yang berhadir pada subuh yang barokah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga kita semua hamba-hamba yang dipilih oleh Allah selamat dari dunia dan bertemu besok kembali dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan rasa syukur kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperbanyak syukur kepada Allah. Sampai-sampai sesuatu hal yang tak kita inginkan sekalipun terjadi dalam hidup ini, tetap agama ini menyuruh kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Itu bisa dibuktikan dengan seseorang yang ditimpa oleh Allah musibah kematian. Ketika seorang hamba diuji Allah dengan sebuah musibah, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, atau anaknya meninggal, lalu kemudian tentu berpisah dengan orang yang disayang, ini hal yang cukup menyakitkan. Tapi ketika jenazah ini dimandikan, kemudian nanti dikafani, dibawa ke masjid, hati sedang bersedih, hati sedang berduka, tapi ketika dia tegak ingin menyerahkan
menyolatkan jenazah, almarhumah ayah dan ibunya, ketika dia angkat takbiratul ihram, apa bacaan takbir pertama dalam sholat jenazah? Tetap kita sedang berduka. Hal yang membuat hati ini sampai-sampai kadang-kadang hampir berputus asa. Allah ingatkan, kau baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa ayat kedua dari suratul Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di hadapan kita adalah jenazah orang yang kita cinta, yang kita sayang. Hati sedang berduka, tapi begitu juga agama mengajarkan, sekalipun kau merasa pahit dalam hidup ini, tetap yang keluar dari lisanmu kau puji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala jenis pujian bagimu ya Allah, Tuhan berkuasa alam. Apalagi kita hari ini masih sehat, alhamdulillah. Dikasih Allah lagi nikmat umur, alhamdulillah. Dikasih Allah dari kita harta, alhamdulillah. Dikasih Allah dari anak-anak, dikasih Allah lagi berbagai macam kenikmatan. Apa alasan hamba ni Bapak Ibu tak mampu lagi mengucapkan syukur kepada Allah? Hanya syukur inilah yang mampu menjinakkan hawa nafsu sehingga kita merasa cukup dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami menghimbau kepada kita semua senantiasa begitu kita buka kelopak mata kita, begitu kita beraktivitas dalam keseharian kita, yang keluar dari lisan senantiasa Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh yang mulia ini ada sebanyak 5 perkara. Moga-moga nanti yang 5 perkara ini bisa kembali mencas iman kita dan sekaligus menjadi salah satu peringatan bagi kita, dan mudah-mudahan kalau itu suruh lebih mudah kita mengamalkannya, kalau itu larangan diberi Allah kita kekuatan untuk meninggalkannya. Ada 5 doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara. Beliau yang pertama meminta kepada Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Shadaqallahu azim. Yang pertama, Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi Tuhanku, habani berikanlah kepadaku hikmah. Dalam tafsir, hikmah itu adalah ilmu. Maka hal ini pun terjadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Disuruh Allah pilih, wahai Sulaiman, kalau seandainya kau disuruh memilih antara harta dengan ilmu, mana yang engkau pilih? Nabi Sulaiman memilih ilmu karena dia yakin orang yang dinaikkan derajatnya adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dan kalau orang berilmu, insya Allah harta bisa dapat. Tapi kalau harta belum tentu bisa mendatangkan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibrahim juga minta, habani hikmah, ya Allah berikan aku ilmu. Ilmu yang seperti apa Ibrahim yang diminta kepada Allah? Ilmu yang bisa memberikan manfaat, ilmu yang bisa menghantarkannya semakin dekat dengan Allah, dan ilmu yang bisa merubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan
dengan ilmu yang barokah. Karena banyak kita ini orang-orang yang berilmu, tapi dengan ilmu kadang-kadang tak bisa menghantarkan kita lebih baik. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan ilmu. Maka kalau hanya sekedar berilmu, banyak orang yang berilmu. Kalau hanya ditengok dari titelnya orang berilmu, banyak yang profesor, doktor. Tapi apa yang mereka lakukan dengan ilmu tadi, ilmu saja tak cukup tanpa dibarengi dengan hikmah ataupun adab. Itulah yang kita saksikan kadang-kadang di layar kaca. Rupanya ada orang yang paham hukum, ada yang sudah bergelar profesor, doktor, ada yang sudah kadang-kadang dia paham ilmu syariat, ayatnya, hadisnya dia tahu, tapi tetap juga dia memakan duit rakyat, tetap dia ambil juga orang lain, tetap juga dia makan yang bukan punya dia. Maka kemudian dia bukan tak berilmu, tapi adabnya tidak ada. Maka ilmu yang dia dapat itulah yang disebut dengan ilmu yang tidak barokah. Maka dalam kaidah fikih Bapak Ibu, apa kata ulama? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, orang yang salat, orang yang puasa, atau orang yang berzakat, orang yang pergi haji, orang yang berangkat umrah, maka kemudian bi ghairi ilmin, salatnya tak ada ilmu, umrahnya tak ada ilmu, zakatnya pun tak ada ilmu. Apa kata para ulama? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, a'maluhu, amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Kenapa salatnya tak diterima? Karena dia tidak paham. Mulai tentang masalah syarat dan rukun solat dia tak tahu, jangankan solatnya, wudu pun dia tak paham ilmunya. Maka orang yang tak berilmu, banyak amalnya tertolak, diakibatkan karena kejahilan dan kebodohannya. Lalu bagaimana kami yang tak sekolah agama? Bagaimana kami yang tidak pernah mungkin menuntut ilmu agama? Apakah amal kami selama ini ditolak? Ada salah satu lagi caranya. Sempat-sempatkan Bapak Ibu di usia sepuh, di usia tua ini, dapat tak dapat ilmunya, di mana dapat informasi majelis ilmu, datang menuntut ilmu sampai kita mati wajib hukumnya. Tetapi mendapatkan ilmu itu yang tidak wajib hukumnya Bapak Ibu. Menuntut ilmu wajib, mendapat ilmu itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarpun telinga sudah mulai peka, datang mendengarkan ceramah, paham tak paham yang disampaikan Ustaz, datang saja dengarkan ceramah. Sakit-sakit gigit kaki, bongkak, datang asam urat, datang saja dengarkan ceramah. Di mana majelis ilmu, maka Allah besok akan tanya, sejauh mana engkau menggugurkan kewajibanmu, sejauh mana engkau ingin bersungguh-sungguh berubah hidupmu. Maka yang paling luar biasa, paling rugi dalam hidup ini, dia bertahan dalam kejahilan dan kebodohan. Dia tahu dia ilmu wudu tak ada, tapi tak ada keinginan belajar tentang ilmu wudu. Dia paham bahwa dia sadar, dia tahu dia tak ada ilmu tentang mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnah dalam solat. Tapi ketika ada pengajian menjelaskan tentang juga kitab taharah, kitab solat, berapa kali dipanggil, dihimbau, tapi terasa berat badan untuk melangkah, terasa berat untuk berangkat menghadiri majelis ilmu. Maka orang yang bertahan dalam kejahilan, itulah nanti amalnya yang banyak tertolak karena tidak lulus syarat dan rukun. Dia tidak tahu. Orang sholat, dia sholat. Orang puasa, dia puasa. Orang umroh, dia umroh. Orang haji, dia haji. Orang berzakat, dia berzakat. Dan tidak ada sedikit pun ilmu yang dia tahu tentang itu. Maka kemudian apa yang dia bisa lakukan? Menuntut ilmulah Bapak Ibu sungguh-sungguh di masa sepuh ini. Maka tidak ada batasan menuntut ilmu sesuai yang dipesankan dalam hadis yang mulia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buaya
sampai ke yang lahat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saking pentingnya ilmu ini menjadi syarat diangkatnya derajat seseorang Bapak Ibu. Allah gandengkan dengan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Kita saksikan dalam hidup dunia saja bagaimana mulianya orang-orang berilmu, bagaimana orang memuliakan orang berilmu, apalagi besok orang berilmu ini dia amalkan ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Bisa kita bayangkan bagaimana cara Allah memuliakan mereka besok di hadapan Allah. Maka yang pertama, jangan malas-malas Bapak Ibu di usia senja sekalipun dalam rangka memerangi kebodohan kita supaya semakin bertambah ilmu pengetahuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta, Rabbi habali hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, setelah Kau berikan aku ilmu, pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Tadi malam kita sampaikan dalam surah Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Berapa banyak orang yang bersahabat di dunia ini. Waktu di dunia ini mereka tertawa terbahak-bahak. Waktu di dunia ini mereka saling puji memuji. Tapi mereka tertawa puji memuji di dunia. Yang mereka tertawakan itu karena mereka bermaksiat kepada Allah. Satu meja minum, satu meja sama-sama minum minuman keras, mereka bangga. Sama-sama berzina, mereka saling tertawa. Sama-sama korupsi, mereka juga sama-sama tertawa. Yauma idzin, ingat suatu ketika nanti kata Allah, ba'duhum li ba'din, sebahagian dengan sebahagian yang lain, adubun, mereka akan bertengkar di hadapan Allah. Gara-gara kau, maka aku tersesat. Gara-gara kau ajak saya, makanya saya minuman keras. Yang satu lagi berkata, saya tak pernah mengajak engkau, aku cuma menyediakan tempatnya. Kenapa kalian datang? Bertengkar mereka di hadapan Allah. Maka kemudian apa keputusan yang dibuat Allah? Yang datang mengunjung bermaksiat, lemparkan ke neraka jahanam. Yang kemudian menyediakan fasilitas tempatnya, lemparkan ke neraka jahanam. Maka kalau dibuat pertanyaan, mana yang paling Allah hinakan? Yang datang mengunjungi tempat maksiat atau yang menyediakan tempat maksiat? Jawabnya adalah yang menyediakan memfasilitasi tempat maksiat. Itulah yang paling Allah hinakan, Allah rendahkan, dan Allah hukum seberat-beratnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang tak bermusuhan? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa salah satunya orang bertakwa di Bapak Ibu? Orang yang senantiasa selalu memberikan nasihat dalam hidup ini dan kemudian mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Semua orang Bapak Ibu di dunia ini, sekalipun berbeda akidah dengan kita, boleh kita berkawan dengan mereka. Tapi dalam memilih kawan akrab di dunia ini, wajib hukumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Carilah kawan yang ketika aku dekat dengan dia, tak tinggal sholat duha. Carilah kawan ketika berkawan dengan dia, belum lagi azan berkumandang di masjid zuhur, masih as-salatu wassalamu alaih, tapi dia ingatkan, ayo kita ke masjid. Maka kemudian kalau berkawan dengan dia, bertambah tilawah Al-Quran. Berkawan dengan dia, makin banyak zikirku. Berkawan dengan dia, makin banyak hal-hal yang bermanfaat aku lakukan. Berkorban sedikit harta demi mendapatkan kawan yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Sekali-kali traktir dia makan, sekali-kali kau bawa dia makan, sekali-kali kau senangkan hatinya. Maka mencari kawan yang mengingatkan dalam kebaikan itu cukup mahal harganya, karena dia di dunia sudah menyelamatkan kita. Besok juga di akhirat dia akan bertanya kepada Allah, mana sahabatku yang di dunia, mana sahabatku yang dulu sama-sama kami khatam Al-Quran, mana sahabatku dulu yang mondar-mandir ke masjid sholat berjamaah.
Mana sahabatku dulu yang sama-sama di majelis taklim? Mana sahabatku dulu yang sama-sama kami zikir? Mana sahabatku dulu yang sama-sama i'tikaf di masjid? Maka dia akan menanyakan kita. Apa kata Nabi? Berkawan dengan orang baik, orang soleh, seperti berkawan kita dengan penjual minyak wangi. Tak pun kena kita wanginya, tapi terpercik sedikit kalau orang bertanya, siapa kawan akrab orang baik ini? Orang akan berkata, kawannya adalah si fulan dan si fulan. Maka dia bukan orang soleh. Dengan berkawan dengan orang soleh, terbawa menjadi orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau berkawan dengan orang tak baik, seperti berkawan dengan tukang pandai besi. Kalaupun dia tak ikut memukul, kalaupun dia tak ikut langsung terjun untuk membuat besi itu menjadi lunak, membakar besi supaya merah, supaya lunak, tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia karena di samping tukang besi, dia akan terpercik juga belangnya. Diibaratkanlah itu sebagai maksiat. Kalaupun kita tak pernah memaling ayam, tapi kalau kawan akrab kita maling ayam, hilang ayam orang di kampung, maka orang akan bertanya, siapa kawan maling ayam itu? Padahal dia tak pernah mengambil ayam orang, tetap ternama dia menjadi orang yang jelek. Maka yang kedua poinnya, pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang baik, kata Nabi Ibrahim. Juga ayat Omar doakan termasuk Ustaz, ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang baik di dunia ini. Jangan pertemukan ya Allah dengan orang-orang yang kasar ucapan. Jangan pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang yang kasar kelakuan. Jangan pertemukan aku dengan orang-orang yang lalai mengingatmu ya Allah. Wa al-hikmi bis-shalihin. Pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang yang mengingatkan kami kepada kebaikan dan kebaikan. Jadilah Bapak Ibu kawan yang membuat kita jauh lebih baik dari hari ini, karena dia kawan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku ya Allah menjadi buah tutur sidqin yang baik fil akhirin, bagi orang-orang yang akan datang sesudahku. Ya Allah, jadikan aku menjadi buah tutur yang baik, yang dikenal anak cucu cicitku besok. Ketika ada orang bertanya, siapa ayah engkau dulu di dunia? Maka dengan bangga anak kita berkata, ayahku dulu seorang yang rajin ke masjid, ayahku dulu seorang yang taat ibadah. Jangan sampai ketika orang bertanya 10-20 tahun yang akan datang, ditanya orang anak kita, siapa ayah engkau dulu? Maka malu anak kita berkata, ayahku dulu peminum khamar, ayahku dulu pezina, ayahku dulu maling. Maka kemudian tertutup, tergigit lidah, tak bisa anak kita menjelaskan, dan dia tak pernah bangga punya ayah seperti kita ini, punya ibu seperti kita ini. Lalu apa yang diminta Nabi Ibrahim? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku ya Allah buat tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Itu artinya terkabul doa Nabi Ibrahim. Maka sampai hari ini diabadikan dalam tasyahud akhir, disebutlah namanya dengan sholawat Ibrahimiyah. Itu yang juga kita kenal dengan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka tidak mungkin Allah sandingkan nama Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, kecuali Ibrahim itu mulia dan dikabulkan Allah doanya. Jadikan aku buah tutur yang baik ya Allah. Biarlah jasad sudah berkalang dengan tanah ratusan tahun, ribuan tahun, tapi jenazahnya sudah ditanam berkalang dengan tanah. Nama Ibrahim juga masih sampai hari ini kita kenal. Berangkat umrah, orang berkata, disitulah nampak bekas di mana Ibrahim membangun Ka'bah. Ketika kita hari ini Bapak Ibu, tak mungkin bisa meninggalkan bekas sehebat Nabi Ibrahim, tak bisa meninggalkan bekas kebaikan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya ketika besok orang bertanya, siapa ayah engkau di dunia? Maka ketika anak ini menjawab dengan bangga, ayahku adalah orang soleh, ayahku ini tak tinggal sholat duhanya,
Mari berbuat baik sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka kemudian kalau kita meninggal besok, ada kenang-kenangan kebaikan, bekas-bekas kebaikan yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Bisa saja badan sudah berkalang tanah 100-200 tahun, tapi kemudian amal kebaikan masih tetap dikenang orang yang hidup sampai kiamat dunia ini. Allahu Akbar. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku ya Allah menjadi orang yang dapat mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surah Luqman ayat 8 ada 2 tiket mendapatkan surga atau jannatin na'im. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Yang pertama syarat tiket masuk surga na'im adalah iman. Alhamdulillah, itu sudah kita dapatkan. Tapi yang kedua syarat ini adalah amal soleh. Amal soleh ini perlu diterangkan dan dijabarkan sedikit, karena banyak orang mengira amal soleh itu hanya sebatas sholat. Amal soleh dia berkata hanya sebatas puasa, zakat, haji. Amal soleh itu kalimat jamaknya sholihin, sholihat, itu secara harfiah diartikan adalah cocok, sesuai, dan sukses. Artinya, kalau ada orang yang sudah rajin sholat, maka kemudian pasti dia akan lembut dalam bertutur kata kalau betul sholatnya. Kalau ada orang yang sudah rajin ke masjid, maka terhadap istri dan anaknya pun dia akan senantiasa berlaku lemah lembut. Kalau orang yang sudah rajin ibadah, kemudian kasar ucapannya, sering menyakiti orang lain, putus silaturahimnya, ini belum masuk kategori sholihin dan sholihat. Karena makna soleh itu sukses sholatnya, sukses juga silaturahimnya. Bisa kita simpulkan dan kita kafir dengan hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik, barulah disebut dengan seimbang, cocok, dan sesuai. Inilah pencapaian yang kita hari ini mati-matian mencapainya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau hubungan kepada Allah baik, jangan sampai hubungan kepada sesama antar kita pun tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 doa inilah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83, 84 dan 85. Mudah-mudahan bisa kembali mencas iman dan saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Keterbatasan ilmu, kebodohan kami dalam menyampaikan tausiah ini, mohon Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Dan kemudian sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.